Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen saya, Bapak Dr. Roy Miswal, SAG MPD, beserta Ibu Pamong, Ibu Sri Rahmah, SAG MPD, yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian tindakan kelas saya. Baiklah, perkenalkan, saya Sri Mardiatul Laila. Saya seorang guru di SMK Negeri 4 Padang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 LPTK UIN Imam Bonjol Padang. Latar belakang masalah pada PTK ini yaitu, pertama, rendahnya hasil belajar peserta didik sehingga berdampak pada nilai akhir sekolahnya. Yang kedua, banyaknya peserta didik yang memperoleh nilai ujian tinggi, namun ketika dalam menghadapi masalah kehidupan nyata, mereka tidak dapat mengatasinya. Yang ketiga, banyaknya orang yang pandai menjelaskan teori dan konsep suatu permasalahan, tetapi tidak dapat memberikan solusi ketika menghadapi persoalan yang nyata dalam kehidupan. Adapun tujuan penelitian ini untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 12 Kriya Tekstil SMK Negeri 4 Padang melalui penerapan model Problem Based Learning atau PBL. Baiklah, desain penelitian ini mengacu pada desain penelitian Kemis dan MC Taggart yang mana pelaksanaan penelitiannya dilakukan dalam 2 siklus. Diharapkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa melalui penerapan model PBL dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Ada 5 langkah dalam PBL. Yang pertama, orientasi siswa pada masalah menggunakan video atau animasi. Yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Yang ketiga, membantu penyelidikan individual maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Adapun subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas 12 Kriya Tekstil di SMK Negeri 4 Padang tahun ajaran 2022-2023 yang berjumlah 19 orang peserta didik. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan observasi, tes hasil belajar, dan dokumentasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas yang secara umum terdiri dari 2 siklus. Masing-masing siklus terdiri dari 4 tahapan, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Langkah-langkah penyusunan PTK ada lembar pengesahan proposal, abstrak, kata pengantar, daftar isi, bab 1 sebagai pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, bab 5 penutup, dan yang terakhir daftar pustaka. Ini adalah kegiatan pada setiap siklus. Yang pertama yaitu tahap perencanaan. Adapun pada tahap perencanaan ini yang saya lakukan adalah merancang program pelaksanaan pembelajaran yang konsisten dengan metode atau model yang akan dilakukan atau RPP. Yang kedua, menyusun lembar observasi aktivitas peserta didik. Yang ketiga, melakukan pengamatan pada proses belajar mengajar tanpa media. Yang keempat, menyusun instrumen evaluasi dan uji instrumen. Selanjutnya yaitu tahap kedua yaitu tindakan. Yang pertama, guru memperkenalkan diri, kemudian menyemangati peserta didik. Yang kedua, apersepsi kepada peserta didik dilakukan dengan mengaitkan materi yang sudah dibahas sebelumnya dengan materi yang akan dibahas dengan cara tanya jawab. Dan pada tahap pengembangan dengan rincian sebagai berikut, guru menjelaskan dengan singkat tentang materi yang akan diajar. 2. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya tentang materi yang belum dimengerti. Yang ketiga, guru mengarahkan kepada peserta didik mengenai metode yang digunakan. Tahap ketiga yaitu observasi. Adapun manfaat dari penggunaan observasi langsung atau pengamatan secara langsung adalah sebagai berikut. Pertama, dengan pengamatan secara langsung, kemungkinan untuk mencatat hal-hal perilaku, pertumbuhan, dan sebagainya sewaktu kejadian tersebut berlaku dan sewaktu kejadian tersebut terjadi.
Yang kedua, pengamatan langsung dapat memperoleh data dari subjek yang tidak dapat berkomunikasi secara verbal atau yang tak mau berkomunikasi secara verbal. Adapun tahap yang keempat yaitu refleksi. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada tahap refleksi adalah sebagai berikut. Pertama, melakukan evaluasi tindakan yang telah dilakukan yang meliputi evaluasi mutu, jumlah, dan waktu dari setiap macam tindakan. Yang kedua, melakukan pertemuan untuk membahas hasil evaluasi tentang skenario pembelajaran. Yang ketiga, memperbaiki pelaksanaan tindakan sesuai hasil evaluasi untuk dilakukan pada siklus berikutnya. Baiklah, ini instrumen penilaian. Adapun pengamatan dalam penelitian ini mencakup: pertama, mengamati situasi kegiatan pembelajaran. Yang kedua, kemampuan berpikir peserta didik dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, keaktifan peserta didik dalam pembelajaran. Yang keempat, aktivitas peserta didik ketika menyimak, mengoreksi, menunjukkan gagasan ataupun ide terhadap materi pembelajaran. Yang kelima, aktivitas peserta didik dalam berinteraksi antar sesama. Yang keenam, observer mengamati aktivitas guru dalam menyampaikan materi dengan menggunakan model PBL. Ini adalah foto kegiatan PTK pertama. Ini foto kegiatan PTK kedua. Dan ini adalah grafik ketuntasan siklus 1. Berdasarkan data yang diperoleh bahwasanya hasil belajar kognitif siklus 1, nilai rata-rata kelas 79 dan yang belum tuntas 5 orang peserta didik, sedangkan yang tuntas 14 peserta didik dengan daya serap klasikal 77%. Ini refleksi siklus 1-nya. Guru kurang memberikan motivasi yang lebih pada peserta didik untuk lebih bersemangat dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, terdapat beberapa peserta didik yang masih bingung dalam mengeksplorasi ide mereka untuk menentukan masalah yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan materi. Yang ketiga, sebagian besar peserta didik masih bingung dengan tugas masing-masing saat berdiskusi. Yang keempat, kebanyakan peserta didik masih pasif dan belum berani mengungkapkan pendapat saat diskusi kelas maupun saat mempresentasikan tugas mereka. Yang kelima, keaktifan diskusi masih didominasi oleh anak-anak yang pintar, sementara yang lainnya terlihat pasif. Dan yang keenam, peserta didik terlihat ragu untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan guru. Dan yang terakhir, peserta didik terlihat takut dan ragu untuk bertanya tentang materi yang belum dipahami. Ini selanjutnya adalah foto kegiatan PTK 3. Ini adalah grafik ketuntasan siklus 2. Berdasarkan data yang diperoleh di atas, dapat dilihat bahwa jumlah peserta didik yang telah mencapai lebih kurang 75 pada siklus 2 ini adalah 17 peserta didik, sedangkan jumlah peserta didik yang belum mencapai ketuntasan adalah sebanyak 2 orang peserta didik. Hasil dari refleksi siklus 2, yang pertama, diskusi kelas berjalan cukup lancar. Yang kedua, peserta didik terlihat percaya diri dalam menyampaikan pertanyaan, memberikan jawaban, dan tampil di depan kelas untuk membaca kesimpulan. Yang ketiga, peserta didik memperhatikan penjelasan guru dalam menyampaikan materi. Yang keempat, hasil belajar peserta didik pada siklus 2 ini mengalami peningkatan yang baik. Hal ini disebabkan peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik, memahami materi, dan memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin saat mengerjakan tes. Baiklah, ini hasil akhirnya. Berdasarkan data yang dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa ketuntasan hasil belajar peserta didik pada siklus 1 yaitu 77% dengan jumlah peserta didik yang tuntas sebanyak 13 peserta didik. Dalam pelaksanaan siklus 1 belum mencapai kriteria ketuntasan sehingga dilanjutkan pada siklus 2 dengan presentasi hasil belajar peserta didik mencapai 85% dengan jumlah peserta didik yang tuntas sebanyak 17 peserta didik. Dari hasil data yang diperoleh dari siklus 1 dan 2, dapat diketahui bahwa penerapan model pembelajaran problem-based learning dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Pada siklus 1 sebesar 77%, kemudian pada siklus 2 meningkat menjadi 85%. Sehingga dengan data tersebut dapat disimpulkan bahwa ketercapaian kriteria keberhasilan penelitian hasil belajar peserta didik telah tercapai.
Berdasarkan hasil refleksi siklus 2 menunjukkan bahwa beberapa kekurangan yang ditemui oleh peneliti pada siklus 1 sudah mengalami perbaikan pada siklus 2. Setelah penerapan model problem-based learning, maka penerapan model problem-based learning untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada kelas 12 Kriya Tekstil pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMK Negeri 4 Padang dianggap sudah cukup berhasil dan dihentikan sampai pada siklus 2. Demikianlah hasil presentasi penelitian tindakan kelas saya. Sekian, semoga bermanfaat untuk pembaca, penulis, serta SMK Negeri 4 Padang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.